mencari wajah Tuhan, supaya kita lebih lagi dikuatkan, disegarkan oleh Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan, namun kita akan sebelum berdoa kepada Tuhan, biar pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Pagi hari ini kami mencari wajah-Mu, menghampiri tahta-Mu. Kami sudah Tuhan ingin Tuhan lebih lagi dekat kepadamu dan duduk di kaki-Mu di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, sambil kami mau Tuhan dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan, sambil mereka Tuhan bekerja, sebelum mereka bekerja, kami percaya hari ini anak-anak-Mu sudah duduk di depan kaki-Mu Tuhan. Dan sambil kami akan memuji menyembah Engkau, sambil kami Tuhan Yesus Bapa Tuhan, Bapa melayani Tuhan, dan dalam kami seluruh keluarga melayani Tuhan. Dan kami tidak izinkan kuasa itu coba mengganggu ibadah doa kami ini. Kami tolak kuasa iblis yang coba merebut sukacita kami, kekuatan yang daripada Tuhan untuk kami menyenangkan hati-Mu. Kami katakan, kami hancurkan, kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kekuatan kuasa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dan juga kami percaya berkat Tuhan juga turun ke atas kami ketika kami juga anak Tuhan akan Tuhan berkati dengan firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan landasan hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Jadi berkat, jadi terang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, kami memuji nama-Mu Tuhan bersama dengan anak-anak. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu, muliakan
Tuhan, kami memang merasakan Tuhan pujian sembah kepadamu, kami rasakan Tuhan pujian kami dalam menyenangkan hatimu Tuhan. Walaupun tidak seberapa Tuhan yang kami perbuat Tuhan, namun tak punya cinta kami dengan anak-anakmu Tuhan, memuji menyembahmu Tuhan, karena kami tahu Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan kami tak mau hidup tanpamu, kami tidak mau seperti ranting yang lepas kering Tuhan, kami tidak mau jauh daripadamu, kami tidak kuat, kami pasti tidak mampu. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan Yesus, pokok anggur kami yang benar. Engkaulah Tuhan Yesus, penguasa hidup dalam hidup kami Tuhan. Engkau seperti pokok anggur dan kami adalah caranya Tuhan. Kami mau ini terus melekat dan dekat, menyatu di dalam kasih-Mu Tuhan kebaikan-Mu. Dan biarlah kami hidup dalam kebenaran kekudusan-Mu. Biar hari-hari hidup kami Tuhan di dalam dunia ini, biar kami mau menyenangkan hati-Mu dan terus hidup di dalam kebenaran-Mu, menuruti Engkau Tuhan Yesus, melakukan kehendak-Mu, sehingga kami boleh berbahagia dan kami boleh menang menjalani hidup karena kami bersama dengan Engkau. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pernyataan kami Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku, Engkau Yesusku, Engkaulah Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa segala kuasa iblis setan yang coba mengganggu hati dan pikiran kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi di dalam mesbah doa pagi. Saudara, pada mesbah doa pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ya, seperti pujian tadi yang mengatakan tentang Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-15, saudara, temanya adalah tinggal di dalam Yesus. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Ya, saudara, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, saudara, untuk menjelaskan hubungan murid-muridnya, termasuk saudara dan saya, dengan Yesus dan dengan Bapa di surga. Saudara, Yesus adalah pokok anggur dikatakan firman Tuhan, dan Bapa itu adalah pengusahanya, pengusaha pokok anggur. Saudara ya, dikatakan dan para muridnya adalah ranting-rantingnya. Saudara, dua hal yang Yesus ajarkan tentang perumpamaan ini, yaitu saudara, yang pertama, saudara, kita harus tetap berpaut kepadanya, ya. Saudara, kita harus tetap berpaut kepada Yesus, karena firman Tuhan katakan bahwa Yesus itu adalah pokok anggur, yaitu pohon anggurnya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Saudara, antara pokok anggur dan ranting, saudara harus bersatu, ya, harus tetap melekat, harus tetap berpaut, ya. Saudara, dikatakan Tuhan Yesus bahwa kamu dapat berbuah kalau kamu tinggal di dalam aku, kalau kamu berpaut kepadaku, ya, kalau kau melekat erat kepadaku, ya, sama seperti ranting yang melekat pada pokok anggurnya, ya. Saudara, berulang kali Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, tinggallah di dalam aku, ya. Saudara, hati kita harus selalu melekat, harus selalu berpaut dan kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan, ya. Saudara, tanpa Dia maka kita akan kering, ya. Artinya rohani kita akan kering, saudara, karena Dialah sumber kehidupan.
sebagaimana pujian yang kita naikkan, saudara, rohani kita disegarkan pada saat kita terus melekatkan hati kita kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Saudara, jangan lupa setiap waktu kita harus, saudara, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, ya. Baik melalui doa, saudara, baik melalui, saudara, perenungan firman Tuhan. Ini yang membuat rohani kita disegarkan dari hari ke hari. Ini yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi masa-masa krisis ini, masa-masa pandemi ini, saudara, supaya kita tetap kuat, iman kita tetap kuat, saudara, ya, supaya kita dapat menjalani hidup kita, saudara, dengan iman percaya kepada Tuhan, bahwa kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan senantiasa berlaku bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita, biarlah kita selalu melekat erat kepada Tuhan. Saudara, tidak ada hari tanpa Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dan kau buat, baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah lakumu, dikatakan lakukanlah semua di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara, berserulah engkau selalu di dalam hati dan batinmu. Apabila engkau mengalami kesusahan, apabila saudara dan saya mengalami kelemahan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Saudara, Dia akan memberikan kelegaan. Tuhan katakan, marilah kepadaku kau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, saudara, kita bersyukur kalau kita memiliki Tuhan Allah yang hidup, ya, sehingga saudara dan saya senantiasa rohanimu tidak kering, ya, hidup kita selalu terpelihara. Terlebih, saudara, bahwa jaminan keselamatan di dalam Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, firman Tuhan katakan, biarlah hati kita berpaut kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17, saudara, kita akan membaca di dalam Yeremia, di dalam Perjanjian Lama, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, ya, apa yang terjadi apabila firman Tuhan katakan ranting itu lepas daripada pokok anggurnya. Tadi dikatakan tentunya ranting itu tidak berguna, dia akan dibuang, ya, bahkan dibakar di dalam api. Itu berbicara tentang penghukuman. Dia akan kering, dia tidak akan mengalami keadaan yang baik, ya. Saudara, dengan kata lain, dia berada hidup di bawah kutuk, ya. Saudara, Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya. Saudara, hati kita bukan berpaut kepada manusia, hati kita berpaut kepada Tuhan. Kita bukan mengandalkan manusia, ya, karena Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya. Saudara, di sini dikatakan firman Tuhan, dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Tuhan Yesus katakan, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa, karena kita hanya sebagai ranting, saudara, yang hanya bergantung kepada pokok anggurnya, pohon anggurnya, yang bergantung kepada akar daripada pohon itu sendiri, saudara, untuk mendapatkan kehidupan dan sumber makanan. Saudara, kita harus bergantung selalu kepada Tuhan. Dikatakan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan pengertiannya sendiri. Dikatakan, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ya. Saudara, hati kita tidak boleh jauh daripada Tuhan. Kalau hati kita jauh dari Tuhan, firman Tuhan katakan kita hidup di bawah kutuk, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik, ya. Karena apa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri, karena dia mengandalkan manusia. Pasti kecewa kalau hidup kita mengandalkan manusia.
Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara, kita tidak akan kecewa, ya, karena kita hanya berharap kepada saudara, kepada Tuhan, ya. Saudara, dikatakan dia tidak akan mengalami keadaan yang baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sebaliknya ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, saudara, kita selalu harus berharap kepada Tuhan. Ya, terlebih di masa-masa krisis ini, saudara, kita selalu berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang berharap kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita, saudara. Baik saudara yang akan memenuhi segala kebutuhan rohanimu maupun jasmanimu. Tuhan katakan kita gak perlu khawatir. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, dikatakan ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan berhasil, beruntung. Firman Tuhan katakan, ya, saudara, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, dan tidak khawatir tentang tahun-tahun yang kering, tentang masa-masa yang sukar sulit. Tuhan pasti pelihara saudara dan saya. Kembali lagi saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-15, saudara, firman Tuhan katakan yang pertama, biarlah hati saudara tetap berpaut kepada Tuhan, bagaikan ranting yang harus selalu berpaut kepada pohon anggurnya, agar dia tetap kuat, agar dia dapat berbuah, agar dia dapat ranting itu tetap segar dan tidak kering, ya, sebagai sumber kehidupan pohon-pohon anggur itu, saudara. Hal yang kedua adalah, saudara, yang pertama adalah tetap berpaut kepada Tuhan, saudara. Yang kedua adalah menghasilkan buah. Ya, saudara, inilah tujuan daripada kehidupan saudara dan saya. Jikalau ranting itu tidak berbuah, firman Tuhan katakan dipotongnya, ya. Bapa sebagai pengusaha daripada kebun anggur itu akan memotong ranting itu karena tidak berbuah. Dengan kata lain, saudara, kalau hidup kita di muka bumi ini tidak berbuah dan tidak berguna, kita akan dipotong oleh Tuhan, ya. Saudara, Tuhan mau hidup saudara menghasilkan buah. Buah yang pertama adalah buah pertobatan, ya. Firman Tuhan katakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, ya. Dikatakan firman Tuhan dalam Matius 3 ayat yang ke-8 dan 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti akan ditebang, ya. Saudara, orang-orang yang tidak bertobat hidupnya pasti dia akan binasa. Tuhan mau kita menghasilkan buah pertobatan. Pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup kita dimulai dari kehidupan yang baru. Di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, kita bertobat, buah pertobatan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Buah yang berikut adalah buah roh. Ini berbicara tentang karakter perubahan hidup. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus menjadi sama seperti Tuhan Yesus dalam hal sifat dan karakter, saudara. Ya, saudara, dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22, buah roh ialah kasih. Karakter yang pertama adalah kasih. Orang yang di dalam Kristus sebagai pengikut Yesus, hidupnya penuh dengan kasih. Baik kasih kepada Tuhan, baik kasih kepada sesama. Biarlah kasih itu kita nyatakan lewat perbuatan-perbuatan kita yang nyata, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ya. Saudara, buah roh ialah kasih. Buah roh ialah sukacita, damai sejahtera. Hanya di dalam Yesus, saudara, kita mengalami damai sejahtera, sukacita,
walaupun di tengah-tengah penderitaan ya. Dikatakan firman Tuhan kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Saudara, kemudian dikatakan kebaikan, kemurahan ya, kemurahan hati ya saudara. Kemudian dikatakan firman Tuhan penguasaan diri ya saudara, itulah buah daripada roh. Sehingga hidup saudara penuh dengan buah. Ada penguasaan diri ya, ada kemurahan hati, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara, ada kebaikan yang terbit di dalam hati kita. Karena Allah mengerjakan perubahan hidup di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, biarlah kita tetap tinggal di dalam Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah kita boleh menghasilkan buah ya. Saudara, itulah buah roh, yaitu karakter yang diubahkan oleh Tuhan. Buah yang berikutnya adalah Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman Tuhan katakan, saudara, buah yang berikut adalah jawaban daripada doa ya. Karena dikatakan dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, buah yang berikutnya adalah buah jawaban daripada doa-doa kita. Kalau firman Tuhan tinggal di dalam hati kita, artinya bahwa apapun yang kita minta, saudara, tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dalam hati kita, yang kita minta adalah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, dan kalau sesuai dengan firman Tuhan, saudara, bukan berdasarkan hawa nafsu kita, ya, apa yang Tuhan kehendaki, saudara, maka kita yakin bahwa firman Tuhan katakan kita akan dikabulkan doa kita. Saudara, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu ya. Saudara, bukan keinginanmu ya saudara. Ya, yang utama Tuhan cukupi apa yang kau butuhkan selama hidup di dalam dunia ini. Ya, saudara, Tuhan akan cukupkan. Itulah saudara firman Tuhan katakan bahwa buah yang berikutnya adalah jawaban doa. Ya, saudara, Tuhan mau hidup saudara berguna. Ya, buah yang berikutnya adalah jiwa-jiwa. Saudara dapat Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa, ya, menyelamatkan jiwa karena engkau sendiri sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itulah hidup yang bermakna, dan kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, dan hidup kami boleh menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami mau tetap bersekutu dengan Engkau, berpaut kepadamu, mengandalkan Engkau ya Tuhan. Karena firman-Mu katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Oleh karena itu kami terus mau berpaut dan membangun hubungan intim kami dengan Tuhan dari hari-hari kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, ketenangan yang daripadamu ya Tuhan. Sehingga kasih Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengasihi setiap orang, bahkan musuh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu, akan Tuhan jaminan jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau firman Tuhan ada berdiam di dalam hati kami, mintalah, firman Tuhan katakan, maka engkau akan mendapat, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu, akan janji-janji-Mu, dan pakai hidup kami juga sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan yang mengatasi pandemi virus corona ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa keadaannya sudah semakin baik. Dan Tuhan berkati juga bangsa kami untuk mengatasi krisis pandemi ini ya Tuhan, supaya krisis ini segera berlalu dan semua sektor kegiatan ekonomi boleh berjalan kembali dan bangkit kembali. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Bagi kami yang sakit Tuhan lawat, dan saat ini Tuhan jamah, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Yesus.
Bagi kami yang kekurangan saat ini Tuhan, yang melawan Tuhan, membuka pintu langit-Mu untuk memberkati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami yang lemah Tuhan, sekarang sudah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sepanjang hari ini kami menyerahkan segala aktivitas kegiatan kami dalam penyertaan pimpinan-Mu ya Tuhan, dalam pagar perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui Mesbah Doa Pagi ini, saudara dapat membagikan atau men-share Mesbah Doa Pagi ini agar dapat menjadi berkat bagi anak Tuhan yang lainnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.